Serius. Selamat siang Pak Dani. Siang Pak Yudi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik sehat. Oke, sesuai janji kita ya, kita hari ini praobservasi. Tujuannya supaya setelah Bapak nanti praktek mengajar di kelas, Bapak akan lebih terarah, kemudian lebih termotivasi juga. Siap. Oke, Pak Dani mengajar biologi di kelas berapa Pak? Kelas 11. Kelas 11. Oke. Bapak akan praktek mengajarnya hari apa? Hari Rabu Pak. Hari Rabu. Hari Rabu di 11 IPA. 11 IPA 1. Ya, baik. Tujuan pembelajaran yang akan Bapak capai apa Pak? Di pembelajaran musik itu tujuan saya adalah anak-anak tahu tentang komposisi daripada pembentuk sel. Komposisi pembentuk sel. Iya. Ya. Oke, untuk area pengembangan sebagai guru, kompetensi apa yang ingin Bapak capai? Saya ini agak concern di motivasi Pak. Motivasi belajar. Motivasi anak. Jadi concern saya terhadap anak untuk belajar musik itu saya ingin meningkatkan motivasi mereka. Mengapa demikian Pak? Saya melihat motivasi anak itu agak-agak menurun. Agak-agak Nah, itu menurun. terbukti dari antusiasme mereka saat belajar yang saya rasakan. Kemudian hasil akhir dari ujian juga tidak terlalu menggembirakan menurut saya. Oh gitu. Jadi itu ada dampak ke hasil belajar ya Pak? Ada. Baik, untuk strategi yang sudah Bapak siapkan apa Pak? Saya ingin melakukan demonstrasi dan mungkin kami nanti akan praktikum, melakukan praktikum. Oke, luar biasa Pak. Untuk berarti itu diferensiasi proses Pak ya? Diferensiasi proses. Proses. Nanti sebelum kami praktikum, saya akan menerangkan dulu konsep teori-teori sel lewat PowerPoint Pak, atau video. Oh, iya. Setelah itu video selesai, mereka punya konsepnya, saya akan bagikan kelompok, kemudian LKPD saya bagikan, kemudian kita nanti akan praktikum. Oke, luar biasa Pak. Jadi itu diferensiasinya sangat lengkap Pak. Jadi ada visualnya, ada PowerPoint, ada praktek kinestetiknya juga ada, Iya. kemudian auditorinya juga nanti luar biasa. Satu lagi Pak, mungkin yang untuk produknya, nanti laporan daripada kelompok tersebut Ya, akan saya minta sesuai dengan keinginan mereka, sesuai dengan minat mereka. merdeka Pak ya. Mungkin mereka membuat laporan dalam bentuk video, laporan praktikum itu, atau laporan dalam bentuk PowerPoint, atau laporan dalam bentuk misalkan laporan tertulis portofolio, tidak masalah. Oke, Jadi kita serahkan konten. diferensiasi produk juga Pak ya. Produknya seperti itu. Jadi proses dan produk. Nah. Oke, luar biasa Pak. Mudah-mudahan rencana Bapak ini bisa berjalan dengan lancar dan Amin. tujuannya bisa tercapai. Terima kasih Pak Didi. Oke, semangat Pak. Sama-sama Pak. Belajar serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Baik. Sehat ya? Hari ini yang tidak masuk siapa? Esya. Kaget apa Ji? Nambah berapa? 30. Terus satu lagi? Pacarnya Reza siapa tuh? Nah ini salah satu kekurangan punya pacar. Gak ada yang ngerti. Ojo. Baik, saudara sekalian, seperti janji Bapak kemarin, hari ini kita adalah mempresentasikan daripada praktikum yang kalian rancang dulu. Tujuan kita pembelajaran ini adalah membuktikan pengaruh cahaya terhadap penggunaan. Oke, kelompok mana yang siap? Duluan. Yang pertama selalu akan terkena. Siapa-siapa ya? Kelompok dari? Enggak. Kelompok berapa nih? Oke, kelompok 5. Oke, tepuk tangan. Kursinya di bawah, kursinya. Ingat ada penyaji, ada moderator, dan ada nanti yang jawab pertanyaan. Oke ya? Yang lain berkelompok sesuai dengan kelompoknya.
Yang lain berkelompok sudah kelompok ya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 1 tuju sini. Bisa. Ayo 3. Siapa yang tidak operator sini? Presentasi buku. Iya itu parah Pak. 12 IPA. Pakat, waktunya pakat. Operatornya mana sini? Jangan. Baik, sebelum memulai presentasi, saya sedikit ulas apa yang dinilai dari presentasi ini. Yang pertama, yang dinilai adalah laporannya, oke, laporan materinya, kemudian penampilannya, penampilan presentasi kelompok ini, kemudian kemampuan diskusi, Anda mendakapinya seperti apa, emosional kah, gitu kan, atau terlalu datar misalkan, atau tidak menjiwai seperti itu. Dan kemudian urutan penampilan bagi saya penting. Maka tadi siapa yang berani pertama, insya Allah nilainya akan mendapatkan yang pertama. Jelas ya? Terus bagi yang tidak maju, bagi yang tidak tampil, harus menyiapkan pertanyaan. Satu penampil ini hanya 2 saja, hanya 2 pertanyaan dari kalian. Maka siap-siap. Saya akan menulis siapa yang bertanya. Kalau pertanyaan bagus, saya kasih nilai tambahan. Jelas ya? Oke, jadi sini kesempatan dapat bagus ada, di sana kesempatan dapat nilai bagus ada. Oke, Tir, silakan dimulai. Full screen. Siapa presenternya? Ya, berdiri. Kalian berdua aja ya, Pak. Siapa yang presenternya? Oh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang mempresentasikan tentang pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan secara hijau. Menggunakan Dea Ayu Amelia, Elsati Agustin, Gabriel Atta, Empati Fahad, Nak Fabiana, Yoga Haji, dan Siti Salah. Tujuan dari praktikum ini adalah mengetahui pengaruh efektivitas cahaya matahari terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau. Alat dan bahan praktikum. Alatnya adalah penggaris, gelas plastik bekas air minum, dan pulpen. Bahannya biji kacang hijau, air, media tanaman. Proses percobaannya, 1.
1. Siapkan 6 butir biji kacang hijau dan 62 gelas plastik bekas. 2. Isi gelas plastik dengan tanah yang telah tercampur pupuk kandang. 3. Masukkan biji kacang hijau ke dalam gelas plastik yang sudah terisi tanah. 4. Lakukan penyiraman dan pengukuran setiap hari pada siang hari. Berikut adalah tabel hasil penelitian di tempat yang terpapar sinar matahari. Untuk hari pertama itu belum tumbuh sampai dengan hari ketiga. Hari keempat itu tumbuh 1 cm. Untuk tanaman pertama, untuk yang gelas yang nomor 2 itu 1 cm dan yang ketiga itu 1,5 cm. Untuk hari kelima tanaman pertama 4 cm, tanaman yang kedua 4,5 cm dan tanaman ketiga 4,6 cm. Dan pada hari ke-6 tanaman pertama 4,2 cm, tanaman kedua 5 cm dan tanaman ketiga 5 cm. Ini juga ada warna batang. Untuk tanaman pertama untuk hari keempat warna batangnya hijau, untuk tanaman kedua hijau dan tanaman ketiga merah sampai dengan hari ke-6. Ini tabel hasil penelitian di tempat yang redup. Untuk tanaman yang pertama yaitu hari ketiga sudah tumbuh yaitu 2 cm, hari keempat 6,5 cm, hari kelima 14 cm dan hari keenam 19,5 cm. Dan untuk tanaman yang kedua dia tumbuh agak lambat yaitu di hari keempat yaitu 2 cm, hari kelima 6,5 cm dan hari keenam 16 cm. Dan untuk tanaman ketiga dia juga tumbuhnya di hari keempat yaitu 2 cm, hari kelima 5,4 cm dan hari keenam 16 cm. Dan untuk warna batangnya hari ketiga sampai hari keenam warnanya putih. Pembahasan tempat terang 1 biji kacang hijau yang diletakkan di dalam tanam tumbuh dalam waktu yang tidak ada. Batang mulai tumbuh pada hari keempat dan daun mulai tumbuh pada hari kelima. Ciri fisiknya berupa batang yang rendah, berwarna warna hijau, daunnya berwarna hijau, dan tangannya panjang dan jauh. Pembahasan tempat 7 biji kacang hijau yang mendapatkan tumbuhan pada hari ketiga, batang mulai tumbuh dan mulai tumbuh pada hari kelima. Ciri fisik yang beberapa batangnya tumbuh terus melakukan dan berwarna putih pucat. Daunnya sebagian berwarna kuning pucat serta akarnya lebat. Kesimpulan. Jadi dari percobaan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengaruh cahaya matahari terhadap tumbuhan kacang hijau dapat menghambat jika berlebihan atau sering terkena cahaya matahari. Juga dapat merusak hormon auksin yang terdapat pada usus batang, akar dan daun yang menyebabkan tanaman lebih lambat pertumbuhannya. Dan pada tempat yang redup tumbuhan kacang hijau akan cepat tumbuh dan juga batangnya cepat memanjang dikarenakan tanaman berusaha mencari cahaya untuk keperluan fotosintesis. Ini adalah foto dari proses pertumbuhan kacang hijau. Digantung ya? Iya. Kenapa digantung? Yang tersamakan dari ayam. Oh. Kalau nggak digantung di tanah di toko ayam, nggak orang itu kan? Ide siapa itu? Bagus, bisa lah ya. Ini tempatnya? Bedanya di mana mas? Oke, kok saya nanya nih nanti ya, nanya ya. Oke, terus? Wih.
2 pertanyaan aja ya. Kan kalau banyak nanya, kalau nanya 2 itu sedikit dong. Kalian 1, yang lain 1, 2 kan? Oke, sudah. Kita lanjutkan moderatornya. Yang presenter habis ya? Baiklah, saya akan membuka sesi tanya jawab. Mau gua main kerja. Ya, silakan. Ini banyak pertanyaan ini yang perlu ditanyakan. Ingat ya, masih ada nilai plus untuk yang bertanya. Misalkan gini, Bapak, kalau ini kan pertanyaan, kalau masukan boleh nggak? Boleh ya. Kalau masih masukan boleh. Enggak. Paling kebakaran. Kalau itu dihapus dulu, takut dulu. Oh, enggak menanya-nanya. Silakan. Yang namanya kebakaran. Ilmu misalnya ada yang mau nanya lah. Banyak yang pertanyaannya ini. Ini ada dulu ya. Jangan tanya kawan sebelahnya, tanyain ke kelompok ini. Silakan. Yuk, nanti biar mereka jawab. Boleh apapun pertanyaannya terkait dengan Linda ya, nggak bisa. Terus siapa? Moderator? Tidak. Itu dulu. Itu kalau mau dipersilakan nggak ngomong itu yang ngomongnya. Oh, udah. Kenapa tempat yang beda hasilnya berbeda tentunya? Ya, tempat yang sama tapi hasilnya beda tentunya. Mungkin yang di tempat terang tadi beda-beda gitu ya. Ya. Oke, nice. Ada lagi tadi? Sambil di sini, sambil di sini. Bisa ya. Kenapa tumbuhan yang di tempat redup lebih cepat tumbuhnya daripada yang di tengah cahaya? Oke. Cukup ya nak, 2 aja ya. Oke, silakan. Pemandangan enggak pemain. Dan meledak rumah kita. Kemudian satu dua dua. Tumbuhnya tidak bisa naik
Diskusinya silakan dijawab. Ya, izinkan saya menjawab pertanyaan dari Rizka Amanda. Pertanyaan, kenapa di tempat yang sama? Karena faktor gizi berpengaruh terhadap proses pertumbuhan. Jadi kalau gizinya bagus ya bakal tumbuhnya cepat. Di benih ya? Ya, Ada tambahan lain dari Bapak? Selain benih apa lagi yang dipengaruhi? Ah. Kalau benihnya ngaruh nggak? Ngaruh. Makanya nanti kalau jadi petani kita harus pintar tulis. Cuma lahan kita siapkan benihnya sudah. Oke. Tanya lagi ke mandanya yang mana? ya gimana? Tanya juga. Aku jangan masak dah. Cepat kan. Kasih tahu lah. Izin menjawab untuk pertanyaan dari Adan, Resu. Kenapa tumbuhan tempat yang tumbuhnya berbeda? Karena dari jalan di sini karena mereka berusaha untuk mencari cahaya untuk berkelompok. Jadi mereka tuh bagaimana caranya untuk mencari cahaya cukup tinggi untuk mencari cahaya. Jadi ya, bagaimana caranya untuk mencari cahaya? Makanya mereka juga lebih cepat. Jadi mana cahaya? Maka udah jelas. Jadi lebih baik ada cahaya, Pak. Siap, tanya yang pertama. Ya tergantung. Kalau tidak ada cahaya, Enggak. Benar pertanyaannya, lebih baik ada cahaya atau enggak? Oke, jawaban gimana? Kalau dia ada cahaya Pak, tumbuhnya itu lebih bagus ya sedikit. Jangan kita yang mereka. Oh iya, kayak tumbuhnya itu lebih padi, lebih bagus. Tapi kalau dia yang tanpa bercahaya, tumbuhnya itu kurang. Dia cuma tinggi doang. Tinggi doang. Warnanya pucat. Jadi kalau bagus yang mana kata Abang? Cahaya pokoknya harus dari cahaya. Bagus yang ada cahaya. Cukup pertanyaannya ya? Oke, nice presentasinya. Disilakan dulu. Ya, presentasi dari kelompok kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Presentasi yang bagus. Biarin, diskusinya biarin. Berikutnya dari kelompok mana? Ini presentasinya saya apresiasi, keren ini. Tapi kalau di bawah tadi datangnya yang asli, awalnya bisa lihat tuh. Tadi kan di foto ada sih. Keren. Dari kelompok berapa? Siapa moderatornya? Oke. Sudah siap? Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya dibantu. Iya, enggak, Pak. sudah saya kirim, Pak. Nanti gitu. Yang bawah. Sejarahnya. Kok sejarahnya? Cuman tempatnya kan pakai tempatnya. Oh. Siapa ini yang di depan? Jangan, bapak dia lah. Terima kasih.
Cara mengatur. Silakan bisa dilanjutkan. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang pengaruh intensitas cahaya matahari terhadap pertumbuhan tanaman. Yang menganggotakan saya Karina Sapamirani, Nafisa Putra, Ida Setiawati, Finandia, Nadia Kinati. Dan tujuan seperti itu. Mengetahui pengaruh intensitas cahaya matahari terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau. Alat dan bahan praktikum. Alat menggaris ATK, nampan, bahan kacang hijau, kampas, aqua, kecil, air, polybden. Itu melakukan pengukuran pada sore hari dan menyiram pada pagi hari. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tabel hasil penelitian. Saya membuat penelitian itu dua macam. Yang pertama memakai polybag dan aqua. Untuk di tempat yang polybag itu ada cahaya terang dan cahaya gelap. Untuk di cahaya terang yang memakai polybag itu pertumbuhannya tidak ada. Tapi di cahaya gelap pada hari ketiga itu mulai muncul, yaitu 3 cm, 5,5, 10 cm, 19 dan 30 cm. Yang kedua di aqua, right? Dia mulai pertumbuhannya pada hari ketiga, yaitu 0,5 cm, 1 cm, 1,5, 2, dan 4. Dan di cahaya gelap 1 cm, 2 cm, 4 cm, 8 cm, dan 12 cm. Pembahasan tempat terang. 1. Biji kacang hijau yang diletakkan di tempat yang terang tumbuh dalam waktu yang lebih lambat daripada aqua dan di polybag tidak tumbuh. Tempat hidup. 1. Biji kacang hijau yang diletakkan di tempat gelap pertumbuhannya lebih cepat. Yang kedua, pada hari ketiga batang mulai tumbuh dan daun mulai tumbuh pada hari kelima. 3. Ciri fisiknya beberapa batangnya tinggi, kurus melengkung dan berwarna putih pucat, daunnya kecil dan berwarna kuning pucat serta akarnya lebat. Kesimpulan. Jadi dari temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengaruh cahaya matahari terhadap tumbuhan kacang hijau dapat menghambat hingga berlebihan atau sering terkena cahaya matahari juga dapat menghambat pertumbuhan tanaman. Dan pada tempat yang hijau akan tumbuh dan juga batangnya cepat panjang dibandingkan dengan yang di cahaya terang. Ini adalah dokumentasinya. Ini di tempat yang terang, ini di tempat yang gelap. Ini pengukuran di tempat yang gelap, dan ini alat dan bahan. Yang terang mana? Yang terang ini Pak. Itu diukur. Yang pas tumbuh. Yang pas tumbuh tadi ada, cuma nggak pas slide tempat ini katanya gitu. Kita ini kan komparasi ya, membandingkan. Jadi kalau Anda membandingkan itu dalam kondisi yang sama, maksudnya ketika yang itu di foto fisiknya, maka yang terang itu yang gelap ya. Yang gelap di foto fisiknya, pada saat itu juga yang terang juga di foto, ya kan? Dan kita tahu, oh ini yang terang, ini yang gelap pada waktu yang sama. Biar ada pembanding.
Oke, terus silakan gitu. Baiklah, ada yang mau bertanya? Jangan kau lagi kasih nilai kelompok lain ya, anggotanya. Ini pertanyaan bagus, Pak. Silakan, silakan. Pertanyaan, Pak. Oke, Pertanyaannya, apa fungsi dari kapas untuk pertumbuhan kacang hijau? apa fungsi dari kapas dalam percobaan ini? Bagus pertanyaannya, nice. Ini pertanyaan. Ada yang lain? Adek, Jangan. Ya, ya. Dari Ardan, dari kelompok Ardan silakan. Boleh, Pak. Boleh. Ya, saya dari kelompok 1 ingin bertanya, tanamnya itu di polybag sama aku ada bedanya nggak? Apa? Ada perbedaan. Caranya? Ya, oke. Dia siji kalau Pakai bahasa Indonesia, bisa bisa. Ibu jelas pertanyaannya. Belum selesai. Kenapa tumbuhan di polybag sama di aqua itu berbeda? Tumbuhnya Sama bijinya. tadi Untungan aslinya. ya belum selesai ya. Kita beri waktu dulu ya mereka menyiapkan jawabannya. Ini pakai Canva ya? PPT. Yang pakai Canva kelompok mana? Kelompok ya. Bagus terus. Ada yang belum master ya? Yang mau video? Pakai video? Ada. Itu pakai cantik. Ngevlog ya? Iya, ngevlog. Day by day. Tapi kalau ada itu lebih jelas lagi tuh, kamu nggak usah banyak ngomong. Tapi udah terlintas kamu vlog sebenarnya. Enggak, kira Langsung aja. Yang mau pakai portofolio ini sebenarnya pakai poster-poster ya. Tolong, Pak. Iya, gambar-gambarnya dikirim. Tak apa-apa. Tapi susah bikin poster. Akhirnya PowerPoint saja. Oke, cukup ya diskusinya dari yang presenter, silakan di
Jawab pertanyaan dari Hasan, yaitu apa fungsi dari kapas tempat itu? Fungsi kapas ialah sebagai alas atau penutup atau juga sebagai media tanam untuk tempat kacang diletakkan. Karena kapas merupakan tempat yang lembab dan bisa sebagai media bagi pertumbuhan tanaman. Kapas tadi kenapa bisa lembab? Karena disiram oleh air. Kemudian pertanyaan Anda, kenapa tanamnya di aqua sama polybag? Apa perbedaannya? Oke, pertanyaan Anda namanya kenapa di polybag dan aqua. Sebelumnya untuk tanaman itu sama aja, polybag dan aqua. Tapi bedanya untuk polybag itu kita hanya memakai tanah dan kacang, yang ditanam jadi satu. Untuk di aqua itu menggunakan kapas. Jadi kapasnya diletakkan di aqua, disusun menutupi aquanya, lalu disusunlah kacangnya 12 biji kalau di sini, lalu disiram oleh air, diletakkan di tempat yang teduh, dibuat 2 tempat. Karena saya pernah baca satu artikel yaitu proses pertumbuhan tanaman menggunakan media kapas. Jadi untuk praktikum ini saya mencoba membuat 2 perbandingan dan ternyata di tempat yang gelap media tanam di tempat yang polybag dan aqua lebih efektifnya di tempat gelap adalah di tempat yang di polybag. Dia tingginya cepat. Yang di aqua sama tapi dia skalanya kecil. Dan di tempat yang terang ternyata di polybag tidak tumbuh sama sekali. Dan di aqua itu tumbuhnya skalanya juga kecil. Kalau Bapak nanya boleh? Enggak, pertanyaan Anda kan bisa boleh. Boleh lagi dah. Kasih di aqua itu yang merah juga. Yang terang tumbuh ya. Polybag. Di polybag yang di terang nggak tumbuh. Nggak tahu, mungkin tanahnya mungkin rusak atau benihnya juga kurang bagus. Aku nggak nanya sih, saya hanya memperkuat. Saya mau ngasih tanggapan terhadap kelompok ini. Ini kelompok ini berjaga-jaga. Sebenarnya dia tidak menampilkan ke kita yang polybag pun cukup ya. Dia hanya menampilkan ke kita yang di media kapas. Jadi kalau yang lain mungkin menanam biji itu di media tanah, kelompok ini menanamnya di media kapas. Dan apa hasilnya? Berhasil kan? Berhasil. Ini kita dapat ilmu baru bahwasanya untuk menumbuhkan biji itu bukan tanahnya yang penting, tapi apa? Bukan selain bijinya. Untuk menumbuhkan biji yang sama, bukan hanya tanah yang penting, tapi bukan. Kapas tadi biar tumbuh bijinya dikasih apa? Itu. Baru bijinya bisa tumbuh. Jadi yang menumbuhkan biji bukan tanahnya, tapi air. Dan ini sudah dibuktikan oleh teman kalian. Well, luar biasa ya, mantap. Nah, sisanya kemudian dia menyelidiki, ini sama-sama tumbuh. Kalau yang satu tempat terang di mana, yang satu tempat gelap di mana, gitu kan? Itu baru ini dan. Tapi kalau idenya ini mantap. Sama dengan ide yang tadi kreatif, taruhnya di atas, biar tidak dipatok. Itu keren banget itu. Karena kalau kita nunggu 6 hari terakhir dipatok, sakit banget. Oke, nice. Silakan dulu. Cukup sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi Mau ini dulu, jadi stop dulu. Nanti kalau silakan bisa dibawa kembali lagi.
Baik, teman sekalian, kita akan menyimpulkan hasil daripada pertemuan kita pada dari presentasi yang sudah kalian. Saya mau ngasih beri dulu, banyak yang ngantuk ya. Dia berdiri dulu. Kalau pendek itu begini, panjang begini. Oke? Jadi nanti ikutin kata-kata saya. Kalau panjang berarti begini, kalau pendek begini. Oke. Satu, ikutin saya. Panjang, 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 pendek, pendek, panjang. Panjang, panjang, pendek. Oke. Pendek, pendek, panjang. Panjang, pendek, pendek. Oke, nice. Nah, itu karena pertumbuhan terkait dengan panjang dan pendek. Baik, terus sekalian. Tadi ada beberapa informasi yang menarik dari hasil presentasi kalian. Fakta-fakta, ingat kan? Fakta kan? Bukan lagi katanya, tapi fakta yang tadi ditemukan dari kelompok Mas Enggar adalah faktanya bahwa pertumbuhan di tempat redup lebih cepat tumbuhnya dibanding tempat terang. Nih, ini adalah konsep data yang sudah kita temukan. Lah, barulah kita meneliti apa sebabnya ini menggunakan studi literasi. Setelah kalian baca, sebabnya karena apa? Ditampilkan tadi karena adanya hormon ausin. Inilah yang ngajar kelas 12 ini interesan. Iya kan? Supaya dari kelas 10 macet ini. Setelah kamu lihat faktanya, baru kamu studi literatur. Apa sebabnya? Karena kalau hormon ausin nggak mungkin kamu ketemu oh ini ausin, nggak mungkin. Ini pasti lihatnya dari literasi. Jadi pertumbuhan itu memang berpengaruh sekali dengan saya ya terhadap pertumbuhan. Pertumbuhan di tempat yang redup lebih cepat dibanding tempat yang hormon ausin. Kira-kira apa pengaruh hormon ausin? Untuk pertumbuhan. Apa sifat ausin sehingga kalau yang di tempat terang kok dia lambat kerjanya, kalau di tempat gelap dia cepat? Nice. Nih, ini sifat ausin nih. Coba dulu. Ausin jika terkena sinar matahari akan terurai. Ausin jika terkena sinar matahari akan terurai. Terurai itu hancur ya. Kalau hancur berarti kerja nggak? Nggak begitu kerja. Akan terurai atau ausin hormon pertumbuhan. Hormon pertumbuhannya terurai. Berarti dia nggak tumbuhnya normal aja. Ini fakta yang pertama. Satu. Fakta yang kedua. Bagaimana hasil dari pertumbuhan yang di tempat redup tadi, yang pokok tadi? Bagaimana bentuknya? Bagaimana warnanya? Panjang, pucat, seharusnya warnanya hijau, tapi warnanya yang terlihat putih. Enggak, yang di tempat terang warnanya apa? Hijau, yang di tempat redup putih. Itu kita sebut normal apa enggak? Enggak normal. Berarti yang di tumbuhan di tempat gelap warnanya kering.
berukuran panjang, terus warnanya putih. Terus dia rebah atau tegak? Rebah atau tegak? Rebah gitu ya? Rebah itu berarti nggak kuat, batangnya nggak kuat. Panjang, rebah. Ini artinya tidak normal. Hal inilah yang disebut dengan etiolasi. Kata yang kedua, dia cepat tumbuh tapi tidak normal. Itu bisa normal nggak? Kalau kita pindahkan ke luar, dia biasanya sulit normalnya. Coba aja nanti yang sudah tumbuh itu kau pindahkan ke sinar. Apa yang terjadi? Nanti untuk menjawab pertanyaan apa ya? Bisa nanti ya dilakukan ya. Nah, kita lihat aja. Dan digantung lebih bagus. Mengamankan dari ayam. Karena di kelompok sebelumnya itu ya udah penelitian tuh hari keempat dipatok ayam, menangis dia. Di mana Pak datanya? Akhirnya macet penelitiannya di hari keempat. Tapi kan lucu. Hari keempat dipatok ayam. Terus ada juga yang kesampar tangan gini, jadi senggol tangan patah. Karena kan yang ketika tumbuhan itu mengalami etiolasi mudah patah ya. Inilah pentingnya kita dalam praktikum itu hati. Fakta yang berikutnya dari kelompoknya Dabiza tadi kita temui bahwa untuk menumbuhkan biji memerlukan air. Perlu bukan tanah. Oke? Jadi kalau misalkan orang tuamu yang sedang bekerja di ladang itu menanam jagung hari ini nih, terus nggak hujan selama 3 hari, apa yang terjadi dengan orang tuamu? Marah kan? Bingung, sambat. Sambat itu bahasa Indonesia kok nggak hujan sih? Petani tahu bahwa yang menumbuhkan biji itu adalah air, bukan tanah. Jelas? Sisanya tadi adalah fakta lain adalah bahwa pertumbuhan itu bergantung dengan kondisi bijinya, nutrisinya, lingkungannya. Pak, kalau kita bijinya itu di luar, nah air itu bisa turun nggak? Bisa. Tapi kalau biji di luar itu dimakan burung biasanya, atau dimakan sih. Itulah kenapa nanam jagung itu harus di urut tanah, biar tidak dimakan burung. Ini ada perkutut lewat jagung, hantam, nggak tumbuh gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Silakan. Tidak ada? Cukup? Kalau gitu minggu depan kita mana dia? Buat apa? Buat? Ya, Kamis. Ya, ini Bawa HP nanti kita pakai aplikasi di sini ya. Ingat HP-nya dititipin. supaya bersihnya lebih banyak, Pak. Kamu tuh tulisnya dari kelas 1 belum selesai. Alasannya cuma nggak ada HP, nggak ada sinyal. Smart press, Pak. Oke, cukup untuk hari ini ya. Coba saya pengen refleksi dari kalian. Bentar. Nadia Kinanti. Oke, Nadia, apa yang kamu dapat hari ini? Pelajaran kita hari ini.
Jadinya kamu nggak tahu terus tahu apa? Pertumbuhan. Ngomong. Jangan malu-malu, kucing. Cowok ini Siapa? Oh ya, kasih semangat dulu lah. Ya, oke tambahan. Yang tadinya kamu nggak ngerti, terus hari ini ngerti. Apa? Nadia. Nah, hormon. Ternyata hormon ini. Oke, akan hancur jika terkena matahari. Oke, terima kasih Nadia. Terus Justina. Jus, apa yang kamu dapatkan hari ini? akan bertumbuh jika diletakkan di atas kapas yang lembab jika dipelihara. Oke, biji akan tumbuh walaupun di atas kalau ada air. Nice. Satu lagi ya. Cowok ya? Ih, ini saya seneng banget. Taufik, mana Taufik? Oke, ada ilmu baru apa pekan ini? Baru tahu. Nice. Baik, kita cukupkan untuk hari ini belajarnya. Silakan berdoa lalu kita. Baik, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Bagaimana perasaannya setelah masuk kelas tadi? Luar biasa. Luar biasa ya. Bagaimana penilaian Bapak mengenai praktek mengajar Bapak tadi? Penilaian tentang saya sendiri ya. Iya. Menurut saya mendapatkan respon yang baik dari anak-anak. Menurut saya. Jadi pelaksanaan pembelajaran tadi menurut saya cukup lumayan. Apa yang menyebabkan Bapak menilai demikian? Dari awal saya menitik beratkan itu motivasi untuk yang jadi titik berat mereka dan keaktifan pada saat belajar itu, dan itu tadi rasa-rasanya terjadi gitu, Mas. Oke. Bolehkah saya menyampaikan pengamatan saya? Oke, silakan dengan senang hati. Oke. Ya, memang beberapa hal situ sudah berjalan dengan sangat baik sesuai dengan apa yang sudah kita bicarakan saat pra-observasi ya Pak ya. Iya. Jadi saat strategi Bapak adalah pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Sudah terlihat diferensiasinya, yaitu kontennya mereka menggunakan media tanam yang berbeda-beda ya Pak ya. Betul. Ada yang dari tanah, ada yang dari kapas, kemudian pencahayaannya juga berbeda-beda. Banyak sekali diferensiasinya dan itu juga sangat dekat dengan kehidupan mereka masing-masing. Jadi menurut saya itu sudah berjalan sangat baik. Kemudian saat mereka presentasi itu diferensiasi produknya juga terlihat. Jadi ada yang menggunakan foto untuk bukti, ada yang menggunakan PowerPoint, ada juga yang menggunakan Canva. Menurut saya itu sudah berjalan sangat baik Pak. Dan juga itu dapat meningkatkan motivasi belajar mereka Pak. Sehingga nanti bisa mempengaruhi ketika mereka sudah semangat belajar, tentu saja mereka akan bisa meningkatkan prestasi mereka juga. Iya. Bagaimana perasaan Bapak mendengar hal tersebut? Saya senang, berarti pembelajaran diferensiasi itu bisa menjadi alternatif ya untuk meningkatkan motivasi mereka, gitu kan. Karena ada banyak pilihan di sana, jadi mereka lebih termotivasi dengan cara mereka masing-masing, caranya masing-masing dan strateginya juga berbeda-beda mereka itu Mas, sampai hasil produknya pun berbeda. Gitu. Tapi hasil akhirnya tetap kita simpulkan bersama. Gitu. Nah dari diferensiasi tadi, jadi mereka sepertinya menurut saya tampak lebih termotivasi dalam pembelajaran kali ini. Dari pengamatan saya itu
sudah luar biasa sekali apa yang sudah Bapak praktekkan di kelas. Namun ada beberapa yang masih bisa dikembangkan lagi. Ya, boleh. Nah, misalkan Bapak menempelkan hasil penelitian dari jurnal mungkin Pak. Jadi mereka bisa lebih yakin lagi bahwa memang apa yang mereka praktekkan itu benar-benar sudah diteliti oleh orang lain. Oh, Dan sudah juga ilmiah ya? itu sudah berhasil diterapkan juga oleh orang lain. Sehingga oh berarti ilmunya ini memang benar seperti ini, seperti itu Pak. Oke. Nah, mungkin itu tambahan pengamatan dari saya. Kemudian apa rencana Bapak untuk kedepannya supaya pembelajaran berdiferensiasi ini lebih efektif lagi Pak? Rencana saya ke depan saya akan lebih sering menggunakan metode ini dalam pelajaran saya dalam pelajaran biologi. Kemudian saya lebih akan banyak belajar ya dari sumber-sumber yang tadi Bapak sebutkan untuk jadi bahan evaluasi saya. Oke Pak, baik. Siapa orang yang bisa mendukung Bapak? Ada banyak di sini, termasuk mungkin guru penggerak yang ada di sini. Dan Bapak kepala sekolah juga respect. Oke, kapan Bapak akan memulainya? Saya kira secepatnya Mas ya. Secepatnya. Kemarin ini terbukti oke, ya sepertinya mulai minggu ini bisa. Oke, luar biasa. Sekarang apa yang Bapak dapat dari obrolan kita ini Pak? Saya dapat obrolan saat ini luar biasa. Ada banyak perkembangan dalam dunia pendidikan kita. Ada banyak kemajuan yang mungkin kita selama ini belum lakukan, dan itu setelah kita praktekkan itu cukup menantang dan nampaknya berhasil. Oke, terima kasih atas semuanya Pak. Sama-sama, Pak. Mudah-mudahan pembelajaran kedepannya lebih baik lagi. Sama-sama, mohon bimbingannya dulu. Terima kasih.